Pada hari Minggu Paskah keempat ini, kita merayakan hari Minggu Panggilan. Yesus sebagai teladan, Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik amat peduli akan keselamatan, keamanan para domba-dombanya. Bahkan Ia rela menjaga dan melindungi gembalaannya sepanjang hari. Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang sungguh mengenal dan dikenali domba-dombanya. Ia bersabda, "Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan selamat." Kesediaan Yesus memberikan dirinya sendiri hingga wafat di kayu salib merupakan bukti kecintaannya yang begitu besar kepada para pengikutnya dan seluruh umat manusia. Cintanya itu akan menghantar kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami.
surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawananmu yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus bersama ke-12 rasul lainnya tampil ke muka dan berkata, "Hendaknya seluruh umat Israel yakin bahwa Yesus yang kamu salibkan telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Al-Masih." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu minta dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu sudah kembali kepada gembala dan pengasuh. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dan menuntun mereka keluar. Jika semua domba yang telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan umat beriman yang terkasih, setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya masing-masing, baik itu berupa cerita menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kisah-kisah masa lalu kerap kali jadi dasar untuk menilai kualitas seseorang, karena hal tersebut dianggap berperan mempengaruhi perilakunya. Bahkan tidak jarang kita berpikir negatif kepada seseorang karena hanya masa lalunya. Kisah Paulus pada bacaan pertama menginspirasi kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Paulus pada awalnya dianggap seorang penjahat karena ia telah menganiaya pengikut Tuhan. Kemudian dia bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi rasul Tuhan. Jika Tuhan memiliki rencana atas hidup seseorang, tiada satupun rencananya gagal. Dan dalam bacaan kedua juga kita mendengarkan tentang penderitaan Kristus yang menjadi teladan bagi semua orang yang berkenan kepadanya, teristimewa kita sebagai yang terpanggil. Para frater dan umat beriman yang terkasih, Yesus menderita, dipukul, dicaci maki, diludahi, dan disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita dipanggil karena Kristus itu sendiri menderita dan meninggalkan teladan bagi kita semua orang-orang di dunia ini. Teristimewa orang yang percaya dan beriman kepadanya. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, bukan untuk membenci, membunuh, memfitnah sesama kita. Para frater dan umat beriman yang terkasih, marilah kita mewartakan kebenaran Kristus itu sendiri. Kita tinggalkan ego kita. Kita jangan pernah sombong akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Biarkanlah teman kita bahagia ketika lebih hebat dengan kita. Mengikuti rencana Tuhan merupakan panggilan hidup dan sekaligus karya perutusan kita sebagai orang yang beriman. Setelah para murid percaya akan Tuhan telah bangkit, Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk menjadi pewarta yang baik. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah Yesus ini merupakan bentuk kasih-Nya yang amat besar kepada manusia. Apa yang menjadi inti pewartaan adalah sekaligus juga menjadi inti iman kita, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Diperlukan suatu keputusan dari pihak manusia sebagai jawaban atas kesediaannya. Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Para frater dan umat beriman yang terkasih, pada pesta pertobatan Rasul Paulus ini, marilah kita
semakin menyadari bahwa rencana Tuhan itu mudah kita ikuti daripada rencana siapapun di muka bumi ini. Pada bacaan Injil pada hari ini, pengenalan kita terhadap seseorang dan sesuatu sangat mempengaruhi kepercayaan kita kepadanya. Maka ada istilah kenal maka tak sayang, sangat tidak kenal maka tidak sayang. Karena kata yang sayang dalam ungkapan tersebut menyiratkan makna percaya atau mempercayai. Maka jangan sampai salah mengenal seseorang dan sesuatu karena akan mengakibatkan salah percaya. Mempercayai sesuatu seperti makanan, minuman, apalagi mempercayai teman, rekan kerja kita, relasi tanpa mengenal secara akurat juga akan mengakibatkan pemborosan melalui investasi waktu, tenaga, dan perhatian kita. Jadi, jangan mempercayai diri secara keliru kepada sesuatu apapun. Para frater dan umat beriman yang terkasih, pada Injil hari ini menggambarkan pekerjaan tanggung jawab sehari-hari seseorang gembala. Setiap hari gembala itu memasuki kandang melalui pintu, bukan memanjat dari pintu tempat lain. Lalu ia membawakan kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari penyamuk dan kawanan serigala. Pada malam hari ia membawakan kawanan dombanya pulang ke kandangnya. Hal itu hal yang biasa dilakukan. Teristimewa orang-orang Yahudi dan banyak kesusastraan mereka mengenai gembala. Seperti yang kita dengarkan pada Mazmur ke-23 yang menyatakan Allah sebagai gembala yang memelihara kaumnya. Tanggung jawab Tuhan sebagai gembala atas kehidupan umat manusia tidak berlangsung secara sepihak, tapi kedua pihak sama-sama aktif. Artinya, Tuhan menanggung jawab kita, tetapi kita pun meresponnya secara serius dan cerdas adanya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Para frater yang terkasih, dalam bacaan Injil secara garis besar bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Artinya melalui dirinya lah terdapat akses mengenal Bapa. Di dalam Yesus kita dapat bertemu dengan Bapa. Perjumpaan antara kita dan Bapa terjadi melalui dalam Yesus. Dengan demikian, hendak dikatakan bahwa hanya sangat patut bersyukur sebab relasi kita dengan Yesus membuat kita sungguh-sungguh mengenal Bapa. Allah bukan lagi seseorang yang misterius bagi kita untuk sulit kita kenal. Di dalam Yesus kita akhirnya mengenal Allah sebagai kasih, dan dalam Dia tak ada pengorbanan, pengampunan, penebusan, dan keselamatan. Para frater dan umat beriman yang terkasih, hari Minggu ini juga Paskah yang keempat ini yang ditetapkan gereja sebagai Minggu Panggilan. Ada dua konteks yang kita ketahui bersama mengenai panggilan. Ada panggilan umum, adalah panggilan hidup yang ditujukan kepada kita semua tanpa terkecuali. Sedangkan panggilan khusus merupakan panggilan yang ditunjukkan untuk pribadi tertentu dengan tujuan khusus pula. Salah satunya adalah hidup membiara dan hidup selibater, atau hidup tak menikah demi kerajaan Allah.
Apapun bentuk panggilan hidup, semuanya terlahir dari gereja kecil, yaitu keluarga kita. Kita sebagai yang terpanggil, kita hidup untuk bersama Allah. Segala derita, kesusahan dan derai air mata dihapuskan. Kemudian diubah menjadi sukacita dan kemuliaan. Sebagai pribadi yang dipanggil, sebagai tugas kita adalah mengikuti Sang Gembala untuk bersama-sama kembali ke sumber hidup. Para frater dan umat beriman yang terkasih, karena panggilan dan perutasan itu adalah mengikuti anugerah dari Allah itu sendiri. Mengenal, mendengarkan, mengikuti dan setia kepada Allah sebagai gembala yang baik merupakan kewajiban semua orang. Teristimewa kita sebagai pribadi para religius, dipanggil dan diutus. Pelayanan kasih itu tentu saja dapat mengakibatkan jiwa dan memberi hidup baru bagi kawanan domba umat yang miskin, terlantar dan lapar. Teristimewa orang-orang yang hidup dengan hal-hal duniawi dan yang mengalami kekosongan hidup kerohaniannya. Para frater dan umat beriman yang terkasih, saya mengajak kita untuk dalam minggu panggilan suci ini, kita sebagai yang terpanggil menghidupkan doa dan berdoa bagi semua orang di seluruh dunia. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkan doa kami. bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat. Semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Yesus sendiri bagi keselamatan semua orang. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkan doa kami. bagi semua orang Kristiani di mana saja. Semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Yesus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkan doa kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam
Doa-doa yang kami panjatkan ini adalah ungkapan keyakinan kami akan penyertaan-Mu yang tanpa batas. Perkenankanlah kami selalu mensyukuri perlindungan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami telah berdosa dan terpisah jauh dari-Mu, tetapi Engkau berkenan mendekati kami, bahkan merangkul kami dengan cinta kasih kebapaan-Mu dan memperbaiki cacat celah kami. Maka kami berseru kepadamu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kami menjadi domba yang tersesat dan tercerai-berai karena hanya mengikuti kehendak kami sendiri. Tetapi Engkau telah menghimpun kami kembali menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Kristus Tuhan. Maka kami berseru kepadamu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Putra-Mu telah menyerahkan diri seutuhnya sebagai kurban penebusan atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi putra-putri-Mu. Maka kami berseru kepadamu. Kebangkitannya dari alam maut telah memberi kami pengharapan yang kokoh akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama Engkau. Maka kami berseru kepadamu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Maka dengan rasa penuh syukur kami lambungkan pujian bagi-Mu bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci, Bapak Fransiskus, dan uskup kami Cornelius Sipayung, dan pastor paroki kami Pastor Leopel Purba. Kami melambungkan marah pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, hosana bagi nama Tuhan. Hosana, hosana,
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Gembala yang baik, Engkau telah menebus kawanan-Mu dengan darah terindah putra-Mu. Berkenanlah memperhatikan domba-domba-Mu, dan sulilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Amin. Sambung dan puji kepada Tuhan, Amin. Semesta Dia percaya kepada Tuhan, semua beserta kita. Saudara-saudari di mana saja berada, kami ingin mengungkapkan kegembiraan kami lewat lagu yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa
semangat berbakti, berjuang menerjang gelombang, bersama lewati rintangan, menuju cita-cita mulia. Firman Tuhan jadi pedoman, sabda jadi pegangan iman, kuatkan tekad menggapai impian. Pantang untuk menentang zaman, siap berdiri bersama Sang Bapa untuk masa depan gereja dan bangsa. Frater CMM jaya selamanya. Pantang mundur menentang zaman, siap berdiri bersama Sang Bapa untuk masa depan gereja dan bangsa. Frater CMM jaya selamanya. Frater CMM jaya